Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema yang saya bawa adalah aku percaya masih ada mujizat. Itu tema yang akan saya bawa. Aku percaya masih ada mujizat. Tuliskan di kolom-kolom yang ada. Aku percaya masih ada mujizat. Saudara, Alkitab berkata berkali-kali Tuhan Yesus berkata, apa yang kau imani jadilah padamu. Sebagaimana yang kau percayai jadilah padamu. Jadi yang kita imani, yang kita percayai itu yang akan jadi. Engkau mengimani, engkau percaya bahwa engkau sembuh sehat, maka terjadilah padamu sehat. Kalaupun engkau saudara butuh waktu untuk sehat, tapi tetap imanmu. Iman itu belum melihat tapi percaya. Iman itu belum melihat tapi percaya. Dan engkau memperkatakan imanmu, aku sehat, aku kuat. Dan engkau tetap berobat, engkau bisa melatih kesehatanmu, percayalah. Tuhan sanggup membuat engkau sehat dan sembuh. Bagi engkau yang sedang punya persoalan keluarga, pernikahan, pasanganmu yang lari, perkatakan dengan iman. Aku percaya pernikahan kami bersatu sampai maut memisahkan. Perkatakan, anak-anakku bertobat, anak-anakku berubah, anak-anakku dipakai Tuhan. Jadi mengalahkan fakta, mengalahkan situasi adalah iman. Perkatakan imanmu, perkatakan harapanmu, perkatakan apa yang kau inginkan. Engkau menginginkan ekonomi maju, perkatakan ekonomiku maju. Perhatikan, di dalam iman yang kau perkatakan itu ada perbuatan. Jadi betul, iman tanpa perbuatan mati. Tapi perbuatan saja tanpa iman tidak bisa. Kita butuh iman, di dalam iman ada perbuatan. Saya berdoa setiap saudara menerima mujizat pada hari ini. Saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai kepada ayat 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, Tuhan menyuruh Nabi Elia ke sungai Kerit. Nah saudara, Tuhan juga menyuruh burung gagak untuk mengantar makanan kepada Nabi Elia pagi dan petang. Saudara, dan Tuhan juga menyuruh janda Sarpat untuk memberikan apa yang ada pada dia kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia sampai di Kerit dan melihat air yang kering dan Tuhan memberi dia makan dengan mujizat dengan membawa burung gagak membawa makanan pagi dan petang. Dan Nabi Elia berjumpa dengan seorang janda juga di Sarpat. Saudara, bagaimana ketika Nabi Elia berkata, adakah tepung
yang bisa kau berikan kepadaku. Tetapi janda itu berkata, adakah roti yang bisa kau berikan kepadaku? Roti yang kecil sekalipun. Saudara, janda itu berkata bahwa makanan yang ada pada dia itu sangat terbatas. Tetapi dia taat. Dia taat, ingat, orang beriman itu taat. Dia taat. Dia memberikan apa yang ada pada dia. Minyak di buli-bulinya sangat sedikit. Dan tepung yang ada pada dia, yang ada di tempayannya sangat sedikit. Tetapi ingat, orang beriman itu taat. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Maka janda Sarfat ini bergegas memberikan apa yang ada pada dia. Minyak di buli-buli dan kemudian tepung yang ada pada dia. Lihat, ketika dia taat ada mujizat. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Bahwa dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Padahal tepungnya itu sangat sedikit. Tapi Tuhan membuat mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nabi Elia berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan kemudian dia berdoa juga kembali supaya hujan turun. Maka hujan turun. Doa seorang Nabi Elia sangat berkuasa. Apakah Nabi Elia dengan kita berbeda? Tidak, kita sama. Sama-sama manusia. Hanya Nabi Elia bersungguh-sungguh berdoa. Nabi Elia berdoa dengan iman. Nabi Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan iman dan bersungguh-sungguh, mujizat itu akan datang. Sekali lagi saya mengajak kita bukan mental mujizat, sedikit-sedikit mujizat. Bukan, mujizat terjadi sesekali. Itu pun kalau diperlukan karena emergensi. Hiduplah dengan berkat Tuhan setiap hari. Apa yang terjadi kembali? Yang terjadi kembali adalah anak janda Sarfat ini, putrinya, anaknya sakit berat dan mati. Maka dia berkata kepada Nabi Elia, apakah kedatanganmu membawa kemalangan atas hidupku? Dan apa yang terjadi? Nabi Elia berdoa. Berdoa dan terjadi mujizat. Anaknya yang mati itu hidup kembali. Yang saya maksudkan dari perikop ini adalah mujizat demi mujizat dialami Nabi Elia. Karena dia berdoa dan dia beriman. Dia mengalami mujizat bagaimana burung gagak mengantar makanan dia. Bagaimana hujan tidak turun ketika dia berdoa, hujan tidak turun. Bagaimana tepung yang tidak habis-habisnya. Minyak di buli-buli yang tidak habis-habisnya. Banyak mujizat yang terjadi. Orang yang mati dibangkitkan, anak janda Sarfat itu yang mati dibangkitkan. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami. Pergumulan apa yang sedang saudara alami. Tapi firman Allah berkata, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun yang sedang saudara persoalkan, situasi yang berat, keuangan, pinjaman yang tidak bisa terbayar. Yang penting saudara ambil sikap untuk berubah di 2025 ini. Bertobat, tinggalkan hal-hal yang di mana keuangan-keuangan yang selama ini mungkin kita sembrono, kita banyak menghabiskan dengan keinginan-keinginan kita. Biarlah saat ini kita belajar, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keuanganmu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Mungkin engkau sedang mencari pekerjaan. Percayalah, mujizat masih ada. Jangan putus asa, lakukan bagianmu, cari sebanyak mungkin. Belajar, tingkatkan skillmu dan beriman. Ketika engkau beriman dan berusaha, Tuhan memberikan jawaban doamu. Mungkin engkau sedang berjuang beriman supaya engkau dapat keturunan. Lakukan bagianmu. Bagianmu apa? Beriman, melakukan sesuatu, jangan pasif. Beriman itu aktif. Percayalah ketika engkau beriman, mujizat itu masih ada. Engkau bekerja, engkau berusaha. Tuhan melihat
bukan hebat usahamu, bukan hebat perjuanganmu, tetapi imanmu yang paling penting. Dalam Lukas 8 dikatakan, dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau aku datang ke bumi ini, aku mencari adakah iman di bumi ini. Yang dicari Tuhan adalah adakah iman di hatimu, adakah iman di bumi ini. Saya berdoa setiap saudara datang kepada Tuhan. Masih ada mujizat, jangan putus asa. Tahukah saudara apa yang diinginkan iblis? Putus asa. Kalau sudah putus asa, itulah titik kekalahanmu. Kalau engkau sudah menyerah, itu titik kekalahanmu. Jangan pernah menyerah, never give up. Tetap berjuang, tetap semangat. Kalau Indonesia menyerah, maka Indonesia tidak merdeka. Maka saya mengajak, tanamkan di hatimu, kerjakan yang sebisamu, semangat dan sukacita, berdoa dengan iman, lihat pertolongan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang terus. Seperti istri Lot menoleh ke belakang terus menjadi tiang garam. Saudara, apa kata kitab Filipi? Paulus berkata, aku tidak melihat ke belakang. Aku melihat apa yang di depanku. Di depannya ada apa? Ada panggilan sorgawi. Ada panggilan Tuhan yang mulia yang mau dikerjakannya. Saya mengajak setiap saudara dan saya, supaya saudara percaya bahwa di dalam kitab 1 Korintus 2:9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mengajak semua Bapak Ibu tetap beriman, tetap percaya bahwa janji Tuhan di luar pikiranmu Tuhan bekerja. Di luar caramu Tuhan bekerja. Saya sudah melihat hidup saya. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Banyak yang kualami di luar pikiran saya. Di luar cara saya Tuhan bekerja. Tuhan sanggup bekerja dengan cara Dia bekerja. Bukan dengan cara kita. Kadangkala cara kita sudah habis akal. Kita sudah putus asa. Kita sudah kehabisan kemampuan. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan. Engkau mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan ya dan amin. Maka Tuhan pasti menolong engkau. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak semua saudara dimanapun engkau berada. Pergumulan demi pergumulan yang tidak siap-siap. Masalah pernikahan yang tidak siap-siap. Masalah anak-anak yang tidak siap-siap. Masalah yang bertubi-tubi kesehatanmu yang sakit penyakit. Keuangan, pekerjaan, usahamu. Saya mengajak sebagai hamba Tuhan. Yang sudah mengalami kesaksian. Yang sudah melihat di depan mata saya. Bagaimana Tuhan menolong saya. Di luar pikiran saya. Di luar cara saya Tuhan punya cara. Bagian saya ketika saya di titik terendah. Ketika saya di titik terendah dalam pernikahan. Di dalam keuangan. Di dalam kesehatan. Di dalam pengembalaan gereja. Saudara, pengembalaan gereja pun banyak tantangan, banyak persoalan. Menjadi seorang gembala jemaat tidak mudah. Saya mengalami banyak kritikan, banyak protes. Saya terima, saya hadapi satu persatu dengan cara Tuhan. Kompleks, sejujurnya hidup dalam dunia ini masalahnya kompleks. Banyak ketidakadilan, jangan berharap dalam dunia ini keadilan. Dunia ini bukan tempat keadilan. Tuhan Yesus tempat keadilan. Di dunia ini banyak yang tidak adil, unfair, tidak adil. Banyak tidak adil dalam dunia ini. Di gereja pun banyak tidak adil. Di punguan marga, di pekerjaan kita, di tetangga kita, komunitas kita, banyak tidak adil. Maka saya katakan sama saudara, saudara hiduplah dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan kita bisa mendapatkan keadilan kebenaran. Saya menjalani hidup ini. Prinsipnya Matius 6 ayat 33, 34. Carilah Tuhan lebih dahulu. Dahulukan Tuhan. Kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan kita. Tulis captionnya, saya mau mendahulukan Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, jangan mengeluh. Kalau pagi aja udah mengeluh, bagaimana kita diberkati. Kalau pagi aja kita sudah bersungut-sungut, bagaimana kita diberkati. Bahkan saya berkata, jangan mau mengeluh satu kata pun. Haramkan dalam dirimu itu mengeluh. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena ketika kita bersyukur ada kekuatan.
Ketika kita bersyukur ada kemenangan. Saudara yang saya kasihi, kalau kita bersungut-sungut, yang datang itu adalah kekalahan. Yang datang itu adalah kelemahan. Dan kita cepat mengalami kematian. Itu yang dialami oleh orang Israel. 1 Korintus 10 ayat 10, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Dan mereka mengalami kebinasaan di padang gurun. Makanya saya haramkan dalam diri saya, tidak mau mengeluh, tidak mau bersungut-sungut. Saya tidak sempurna, tapi saya tahu Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih hebat dari masalahku. Bukan masalah kita lebih hebat, Tuhan kita lebih hebat. Makanya seringlah membicarakan Tuhanmu, bukan membicarakan masalah. Pandang Tuhan. Kalau ibu udah mulai beban berat, jangan lihat ke tanah, lihat ke langit. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang menunggu waktunya untuk menjawab doa-doamu. Sesungguhnya doa orang beriman pasti dijawab. Cuma indah pada waktunya, saatnya. Tidak waktu kita. Kita yang sering sekali maunya lebih cepat. Maunya lebih cepat. Kalau bisa masalah ini sekarang langsung dijawab. Tidak. Tuhan sedang melatih kedewasaan iman kita. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita supaya dewasa. Dan Tuhan sedang melatih kita menjadi orang yang kuat supaya bisa menolong orang lemah. Masalah-masalah yang saya hadapi, baik masalah pelayanan, masalah keuangan, masalah usaha, masalah anak-anak, masalah pernikahan. Saya lewati semua. Dan puji Tuhan satu-satu saya bisa hadapi. Dan sekarang saya semakin kuat dalam rohani. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menolong orang yang lemah rohaninya. Supaya saya bisa menolong orang yang susah di masalah yang sama. Sehingga saya lebih mudah menyampaikan apa yang harus mereka lakukan. Di tengah-tengah masalah mereka yang berat, mereka tidak tahu. Apalagi yang baru-baru menikah, banyak yang stres. Baru menikah 6 bulan, udah mau cerai. Baru menikah setahun, udah mau cerai. Ingat ya Bapak Ibu, dalam pernikahan haramkan kata-kata cerai. Satu-satunya yang paling dibenci Tuhan dalam perkataan kita, bercerai dalam pernikahan. Jangan, semarah-marahnya, jangan pernah ucapkan bercerai. Jangan pernah. Kesal bisa saja terjadi. Tapi jangan ucapkan bercerai. Karena apa yang kau ucapkan ditangkap oleh iblis dan akan dibuahinya menjadi perceraian. Tidak ada orang yang bercerai langsung bercerai. Dimulai dengan emosi, dimulai dengan kecewa. Kata-kata bercerai sekali, 10 kali, 20 kali, 100 kali dan dibuahi. Karena apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi pesan saya, keluarga-keluargaku, sekonflik-konfliknya rumah tanggamu, seberat-beratnya pertengkaran kalian, jangan pernah ucapkan kata bercerai. Ingat kita, anak Tuhan Yesus, kita disatukan Tuhan sampai maut memisahkan. Tidak ada perceraian kecuali oleh karena kematian. Tanamkan dalam dirimu itu. Tanamkan kepada anak cucumu. Tanamkan. Sehingga mereka berhati-hati memilih pasangan hidup. Sangat penting kita mengajarkan anak-anak cucu kita berhati-hati memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu sekali sampai kematian memisahkan. Saudara yang saya kasihi, ini yang mau saya sampaikan sama saudara. Masih ada mujizat Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa bedanya kita dengan Nabi Elia? Bedanya itu adalah dia berdoa dengan beriman bersungguh-sungguh. Prinsipnya kita sama dengan Nabi Elia. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa doanya dijawab Tuhan? Karena dia berdoa dengan iman, bersungguh-sungguh. Oleh karena itu keluarga-keluargaku yang ada mungkin di berbagai daerah, yang ada di Batam, yang ada di berbagai daerah, pesan saya, berdoalah dengan beriman sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anakmu yang sudah menyaksikan tayangan ini, berkatilah. Pakailah mereka menjadi saluran berkat. Pakailah mereka menjadi orang-orang yang percaya mujizat masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang percaya, imani mujizat masih ada. Mungkin engkau sedang punya persoalan pernikahan yang pelik, yang susah.
Ingat, yang sanggup mengubah manusia hanya Tuhan. Dengan iman dan percaya, aku berdoa, terimalah pemulihan pernikahanmu. Dimulai dari dirimu sendiri. Ubahlah saya Tuhan, supaya lewat perubahan saya, keluargaku dimenangkan, pernikahanku dimenangkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan memakai engkau menjadi alat pemulihan pernikahan dan keluargamu. Tuhan juga memberkati ekonomimu. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu. Tuhan juga memberkati kesehatanmu. Tuhan membuat engkau makin sembuh, makin sehat, makin pulih. Tuhan mengurapi obat-obatmu. Dengan iman perkatakan, mujizat masih ada. Kesembuhan milikku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga bagi engkau yang ingin dapat jodoh, ingin dapat keturunan. Tuhan memberkati engkau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dengan iman dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, Bapak Ibu yang saya kasihi.